Shalom, perkenalkan nama saya Sarah Tahoma Sidaputar dengan NPM 18110042. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Bapak Harlen Simanjuntak. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai materi Strategi Belajar Mengajar. Nah, sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan Strategi Belajar Mengajar, pertama sekali saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan strategi. Strategi adalah usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Jadi dalam dunia pendidikan, strategi ini adalah sebagai perencanaan maupun metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar ialah perencanaan yang bersih tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan. Strategi ini harus dilakukan oleh guru maupun siswa, tidak boleh dilakukan hanya guru saja ataupun dilakukan oleh siswa saja, tetapi harus dilakukan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Adapun ciri-ciri belajar mengajar ialah yang pertama, belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, ada interaksi yang dilakukan guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan suatu materi yang cocok untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas peserta didik. Yang kelima, dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Nah, di sini maksudnya guru sebagai pembimbing ialah guru tidak hanya mengajari materi saja kepada siswa, tetapi guru di sini mampu mengajari dan membimbing siswa tersebut menjadi lebih baik lagi. Dan guru juga mampu mendekatkan diri kepada siswa agar siswa tidak canggung untuk bertanya kepada guru. Yang keenam, dalam belajar mengajar membutuhkan disiplin. Yang ketujuh, ada batas waktu, yaitu setiap tujuan akan diberi waktu tertentu. Yang kedelapan ialah evaluasi. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran, apakah pembelajaran tersebut tercapai atau tidak. Hakikat strategi belajar mengajar ada 4. Yang pertama, konsep dan prinsip belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, variabel strategi belajar mengajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan strategi belajar mengajar. Yang pertama, tujuan, bahan pengajaran, alat dan sumber, serta siswa dan guru. Yang ketiga, kerangka acuan strategi belajar mengajar, seperti pengaturan guru dan siswa, struktur peristiwa belajar mengajar, peranan guru siswa dalam mengolah pesan, serta proses pengolahan pesan. Yang keempat, pola-pola belajar siswa. Materi yang terakhir yang akan saya bahas ialah bentuk teknik penyajian belajar mengajar. Ada beberapa macam bentuk teknik penyajian belajar mengajar. Yang pertama adalah teknik ceramah. Teknik ceramah ialah teknik yang di dalamnya seorang guru yang lebih aktif dibandingkan dengan siswa. Guru akan terus berbicara dibandingkan dengan siswa. Teknik ini sebenarnya sangat membosankan karena guru yang lebih aktif dibandingkan dengan siswa. Teknik yang kedua ialah teknik diskusi. Teknik diskusi ini lebih mengarahkan siswa agar lebih aktif dibandingkan guru, namun tetap masih dalam pengajaran dan pengawasan seorang guru. Teknik ini seperti saling menukar informasi, saling menukar pengalaman. Teknik ini bisa dilakukan perorangan maupun berkelompok untuk bertukar komunikasi. Yang ketiga ialah teknik debat. Yang dimaksud dengan teknik debat adalah teknik yang mampu meningkatkan kemampuan berbicara seseorang. Teknik ini biasanya dilakukan baik secara perorangan maupun per kelompok. Kegiatan yang dilakukan dalam teknik ini adalah beradu argumentasi maupun pendapat antar kelompok maupun secara pribadi. Yang keempat adalah teknik laboratorium. Teknik laboratorium biasanya dilakukan di lab dan bisa juga dilakukan di dalam kelas. Teknik ini lebih berpusat kepada siswa daripada kepada guru. Nah, teknik ini mengarahkan siswa agar lebih aktif dalam belajar. Yang kelima adalah teknik pengalaman lapangan. Teknik pengalaman lapangan biasanya kita dengar dengan sebutan study tour. Teknik ini sangat bagus dilakukan guru terhadap siswa maupun terhadap peserta didik
untuk menambah pengetahuan maupun wawasan peserta didik, dan juga peserta didik tidak merasa bosan belajar hanya di dalam kelas maupun di sekolah. Tetapi teknik ini mengajak dan membawa peserta didik pergi ke suatu tempat untuk menganalisis dengan sesuai materi yang telah diajarkan oleh guru. Yang keenam adalah teknik demonstrasi. Teknik demonstrasi ialah penyajian pembelajaran dengan memeragakan atau menunjukkan kepada siswa benda tertentu dan tetap dijelaskan oleh guru. Di sini guru masih tetap lebih aktif dibandingkan dengan siswa. Yang ketujuh ialah teknik tanya jawab. Nah, teknik ini juga sangat bagus dilakukan guru kepada siswa agar siswa mampu meningkatkan kemampuan berbicara mereka dan juga melatih mental mereka agar mereka tidak gugup ataupun takut untuk bertanya. Biasanya teknik ini bisa dilakukan dengan hal yang sederhana seperti antar kelompok. Nah, di sini nanti antar kelompok siswa akan mampu bertanya kepada kelompok lain. Nah, setelah itu siswa akan lebih berani bertanya kepada guru tentang materi yang tidak dipahami mereka. Yang terakhir adalah teknik simulasi. Teknik simulasi adalah teknik yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata terhadap keadaan sekelilingnya. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Shalom.